Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Wida Aziza dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 22010342. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi nilai Pancasila dalam keperawatan. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa dan mampu menyelesaikan tugas presentasi ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Taufik, SHMH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pancasila ini. Baik, topik pembahasan kali ini yang pertama tentang penerapan nilai Pancasila dalam keperawatan, dan yang kedua peran Pancasila dalam keperawatan. Pembahasan pertama, pengertian Pancasila. Sebelum kita mengenal tentang penerapan Pancasila dalam keperawatan, tentunya kita harus mengerti pengertian Pancasila terlebih dahulu. Pengertian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Pancasila menjadi dasar adalah seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga memiliki ikatan dengan profesi keperawatan. Ikatan ini yang menjadi pedoman utama bagi perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas dengan rela berkorban dan penuh tanggung jawab. Perawat profesional selalu menerapkan kaidah Pancasila, nilai Pancasila, etika, dan moral. Lalu, pengertian Pancasila menurut KBBI adalah Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Topik pertama, penerapan Pancasila dalam keperawatan. Perawat mempunyai ikatan penting dengan Pancasila. Ikatan ini yang menjadi pedoman utama bagi perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas dengan rela berkorban dan penuh tanggung jawab. Perawat profesional selalu berada di bawah nilai dan kaidah Pancasila. Perawat dapat menopang hubungan kerja sama dengan teman kerja, baik tenaga keperawatan maupun tenaga profesi lain di keperawatan atau tenaga medis lainnya, agar tidak terjadi konflik yang menimbulkan perpecahan dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh pasien. Lalu, implementasi dan nilai Pancasila dalam keperawatan. Yang pertama, dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai seorang perawat, tentu harus menjunjung tinggi kebebasan beragama bagi klien, harus bisa menghargai dan menghormati pasien atau klien yang berbeda kepercayaan dengan perawat tersebut, dan harus bisa mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan profesi keperawatannya, seperti dalam tata kelakuan yang sesuai dengan norma agama. Implementasi dalam sila ini yang pertama, mendoakan kesembuhan klien meskipun berbeda keyakinan. Yang kedua, memberi kesempatan pada klien untuk berdoa sesuai agama masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Yang keempat, membantu pasien yang ingin melaksanakan ibadahnya saat pasien dalam keadaan keterbatasan. Yang kelima, dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu bersikap sadar dan murah hati. Yang keenam, perawat yang jujur dan tekun dalam tugasnya. Yang ketujuh, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang perawat harus bersikap adil terhadap klien, memiliki rasa cinta dalam artian sayang kepada klien, serta tidak membeda-bedakan klien dalam melakukan perawatan. Harus adil dan menangani klien dengan penuh tanggung jawab serta tidak dengan semena-mena. Implementasi dari sila ini yang pertama, memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial, dan lain-lain. Yang kedua, menunjukkan tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Yang ketiga, merawat pasien dengan penuh rasa cinta serta sikap tenggang rasa. Yang keempat, membela pasien pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien. Yang kelima, memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami pasien tersebut. Yang keenam, meningkatkan dan menerima ekspresi pasien dengan mendengarkan keluh kesah pasien. Yang ketujuh, memiliki sensitivitas dan peka terhadap setiap perubahan pasien. Yang kedelapan, bersedia mengerti kecemasan dan ketakutan pasien. Yang kesembilan, memiliki minat terhadap orang lain dan memiliki wawasan yang luas. Yang kesepuluh, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang ke-11, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakannya. Lalu, sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, budaya, dan lain-lain. Dengan keanekaragaman tersebut menimbulkan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam profesi perawat, justru akan berbaur dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Maka seorang perawat akan dihadapkan dengan berbagai profesi yang akan menjunjung profesinya untuk kesembuhan bagi klien. Harus mementingkan kesehatan klien baik berbeda agama, ras, dan juga suku bangsanya. Implementasi dari sila ketiga ini yaitu yang pertama, mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Yang ketiga, menjalin hubungan baik sesama perawat lain. Yang keempat, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang keenam, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketujuh, mengembangkan rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kedelapan, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kesembilan, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seorang perawat harus bisa dipimpin dan bekerja secara tim. Selain itu, sebelum melaksanakan tindakan kepada klien, perawat harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan keluarga klien serta tenaga medis lainnya agar terciptanya proses pelayanan kesehatan yang baik bagi pasien. Implementasi Pancasila dari sila ini yaitu yang pertama, sebelum perawat melakukan tindakan kepada pasien hendaknya mengutamakan musyawarah. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan hati nurani serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, membiasakan diri menahan pembicaraan tentang hal-hal pasien dengan orang lain yang tidak mengerti soal keperawatan pasien, meskipun itu keluarga pasien sendiri. Yang keempat, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kelima, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh memaksa pasien untuk melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Yang keenam, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang ketujuh, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. Yang kedelapan, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang kesembilan, dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama, tidak mengutamakan kepentingan pribadi ataupun suatu golongan tertentu. Yang ke-10, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Yang ke-11, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang melaksanakan permusyawarah. Lalu yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang perawat harus bersikap adil dan merata terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa seorang perawat dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap sama dan tidak membeda-bedakan antara klien yang satu dengan yang lain.
Implementasi dari sila ini yaitu yang pertama mengembangkan sikap adil dan keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap sesama pasien. Yang kedua, perawatan dilaksanakan dengan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, antara hak dan kewajiban perlu diseimbangkan. Yang keempat, mampu mencurahkan waktu dan perhatian sportif dalam tugas, konsisten serta tepat dalam bertindak. Yang kelima, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang keenam, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketujuh, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedelapan, menghormati hak orang lain. Yang kesembilan, suka memberi pertolongan terhadap orang lain. Yang kesepuluh, suka kerja keras. Dan yang ke-11, menghargai hasil karya orang lain dan suka kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan. Lalu topik yang kedua yaitu peran Pancasila dalam keperawatan. Peranan penting Pancasila dalam dan pendidikan kewarganegaraan dalam penerapan pelayanan kesehatan atau keperawatan sebagai sumber etika, moral, nilai, dan norma sangatlah penting karena merupakan suatu sikap pendekatan yang memerlukan pasien sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan lebih dari sekedar nomor tempat tidur atau seseorang yang mempunyai penyakit tertentu. Peran yang pertama harus memiliki etika. Etika berkaitan erat dengan norma, karena etika merupakan cara bertingkah laku yang mengatur bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu norma tertentu, atau bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap norma yang ada di masyarakat. Etika dalam dunia keperawatan perlu memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai tinggi Pancasila, agar asuhan keperawatan yang diberikan sesuai dan tepat diterima dan dapat diterima masyarakat. Yang kedua, moral. Nilai moral merupakan penilaian terhadap tindakan yang umumnya diyakini oleh para anggota suatu masyarakat tertentu sebagai yang salah atau yang benar. Bahwa jelas seorang perawat harus benar-benar mempertimbangkan setiap tindakannya. Harus memiliki prinsip-prinsip moral sebagai pedoman untuk memilih tindakan yang dilakukan benar atau salah. Dan harus memiliki rasa kemanusiaan dan moralitas yang tinggi antar perawat dan pasien agar terjalin hubungan yang baik. Yang ketiga, nilai dan norma. Nilai dan norma memiliki hubungan. Nilai adalah kemampuan mempercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sedangkan norma adalah suatu tolak ukur untuk menilai sesuatu. Dalam hal ini, nilai dan norma bisa diterapkan dengan cara menjaga hak-hak pasien, menghargai hak privasi pasien, menghargai martabat pasien tanpa prasangka, dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Baik, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu Pancasila adalah pandangan hidup bangsa negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat Indonesia. Maka, masyarakat Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Dalam menjalankan profesi sebagai seorang perawat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan sebuah kewajiban, bukan semata-mata hanya karena uang. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain merupakan salah satu implementasi dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua keterbatasan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.